Ya. Sementara mereka meyakini, menyaksikan bahwa Rasulullah SAW itu ya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar ya utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka kafir. Wa ja'ahumul bayyinat. Ya. Dan telah datang kepada mereka al-bayyinat, itu bukti-bukti tentang kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Setelahnya itu ulaika jazaohum, ya, balasan terhadap orang-orang yang murtad itu, orang yang kafir itu, ulaika jazaohum anna alaihim laknatullah, laknat dari malaikat, laknat dari Allah Subhanahu wa taala, laknatullah wal malaikat wan nasi ajma'in. Ini yang menunjukkan bahwa orang yang kafir, orang yang pelaku dosa besar tentunya, ya, mereka dilaknat oleh Allah, malaikat, begitu pula dengan ya manusia secara keseluruhan. Ya, begitu pula disebutkan juga di dalam surah Al-Baqarah awal-awal juz 2, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Ya, innal ladzina kafaru. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir itu wa matu dan dia meninggal dalam keadaan kekafiran, wahum kuffar, ya, mereka dalam keadaan kafir. Ulaika alaihim, bagi mereka itu ya laknatullahi wal malaika wan nasi ajma'in. Ini peringatan terhadap orang-orang kafir. Ya, bagaimana mereka dilaknat oleh Allah, bagaimana mereka dilaknat oleh para malaikat, begitu pula dengan seluruh manusia, mereka dilaknat. Ya. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adab, la yukhaffaf, takhfif, ma fi takhfif, la yukhaffafu anhumul adab wa la hum yunzarun. Ya. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana Allah Subhanahu, bagaimana malaikat melaknat orang yang menghina dan mencela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tasubbu ashabi, ya, janganlah kalian ya mencela sahabat-sahabatku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disebutkan juga di dalam riwayat bahwa siapa yang mencela sahabatku maka dia akan mendapat laknat dari Allah, dari malaikat, dan ya semua manusia, ya, atau seluruh manusia. Ini disebutkan di dalam ya hadis sahih. Ya. Artinya mencela sahabat ya statusnya berbeda dengan mencela kaum muslim lainnya. Ya. Ini pengkhususan kepada para sahabat, ya. Karena mereka telah berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bi'ila'i kalimatillah, untuk ya mengangkat kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Intazir. Ya, kita lanjutkan. Ya, mencela sahabat sih ya statusnya berbeda dengan ya mencela kaum muslimin lainnya. Ya, mencela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan
ya dosa besar, ya, bahkan disebut dosa yang sangat besar, ya, karena mereka adalah murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang setia, ya, berjuang bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka adalah, ya, sebaik-baik generasi yang paling berjasa terhadap umat Islam, sehingga, ya, kalau ada yang mencaci maki sahabat, maka mereka dilaknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Karena ada saja firqah yang menjadikan manhajnya sebagai, ya, mencela sahabat itu, mereka mendapat pahala. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian, ya, mencela sahabat, ya, adalah merupakan sifat apa? Pengingkaran terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang memuji, yang Allah yang memuji-muji mereka, ya, yang disebutkan di dalam surah At-Taubah, ya, awal di 11, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa Dia, Allah Subhanahu wa taala, telah meridhai kaum Muhajirin dan Ansar, ya, as-sabiqunal awwalun, ya, al-muhajirin wal ansar, ya, mereka ridha kepada Allah, dan mereka pun, ya, ridha, Allah pun ridha kepada mereka. Mereka yang mencela Utsman atau Muawiyah, ya, ini baik sepertinya mereka mengingkari ayat, ya, ayat tentang pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, ya, salah seorang guru Imam Bukhari pernah ditanya, siapakah yang lebih baik, Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz? Ya, jawab guru Imam Bukhari, beliau mengatakan, ya, demi Allah, debu yang masuk di hidung Muawiyah ketika bersama Rasulullah SAW lebih baik daripada, ya, 1000 Umar bin Abdul Aziz. Ya. Muawiyah salat di belakang Nabi ketika beliau membaca Sami Allah liman hamidah, ya, kemudian Muawiyah mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Kira-kira, ya, apa yang terjadi, ya, selanjutnya? Artinya, ya, Muawiyah radhiyallahu anhu seorang sahabat, sementara Umar bin Abdul Aziz adalah seorang tabi'in, dan tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa dibandingkan antara, ya, sahabat dengan tabi'in. Tentu sahabat adalah, ya, lebih tinggi derajatnya. Nah, karena mereka telah berjuang bersama, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, ya, oleh malaikat adalah orang yang menghalangi terlaksananya hukuman bagi pelaku kejahatan. Ya, menghalangi terlaksananya hukuman bagi pelaku kejahatan. Ya, misalnya ada ada pencuri, atau dia yang seharusnya jatuh padanya suatu hukuman, ya, qisas misalnya, tapi ada orang-orang yang tertentu, ya, memiliki jabatan misalnya, kemudian membela supaya hukuman tidak jatuh pada orang tersebut, maka ini juga dilaknat oleh malaikat, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membunuh, ya, membunuh dengan sengaja, maka dia berhak diqisas atau balas bunuh. Dan siapa yang menghalangi antara keluarga korban dengan pelaku untuk melakukan qisas, maka dia mendapat laknat Allah, para malaikat, dan semua manusia. Tidak akan diterima darinya amalan wajib maupun amalan sunnah, karena mereka menghalang-halangi terlaksananya, ya, hukuman bagi pelaku, ya, kejahatan. Ya, kemudian yang berikutnya,
ya, tidak menghargai jaminan keamanan yang diberikan oleh seorang muslim, ya, tidak menghargai jaminan keamanan yang diberikan oleh seorang muslim. Ya, biasa kan apa disebutkan juga di dalam apa halaman pertama di surah At-Taubah, ya, saya lupa ayatnya. Ya, intinya adalah ketika seorang muslim, ya, memberikan apa jaminan keamanan kepada seseorang, maka wajib untuk dihargai, ya, wajib untuk dihargai, ya, tidak boleh apa dipandang enteng, ya, karena itu bisa mendapatkan ya laknat dari malaikat, ya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, ya, jaminan kaum muslimin itu satu. Siapa yang mengganggu jaminan keamanan kaum muslimin, maka untuknya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh umat manusia. Ya, orang kafir yang masuk ke negeri muslim, mereka telah mendapatkan izin dari pemerintah muslim. Izin ini tidak lain adalah jaminan keamanan. Ya. Ya, jadi ketika orang kafir masuk ke dalam negeri muslim, kemudian ya pemerintah muslim itu memberikan jaminan keamanan, maka tidak boleh ada yang mengganggu ada jaminan dari pemerintah muslim tersebut, tidak boleh diganggu, ya. Karena itu adalah merupakan jaminan yang harus dihargai. Ya, karena itu siapapun tidak boleh mengganggu mereka yang telah mendapatkan izin tanpa sebab yang dibenarkan. Ya. Jadi kalau mereka orang kafir yang masuk ke dalam, ya biasanya kan seperti di Saudi misalnya, ya, kadang ada orang kafir masuk, kemudian mereka mendapatkan jaminan dari pemerintah muslim termasuk, maka tidak boleh untuk diganggu, ya, tidak boleh diganggu, ya. Kemudian berikutnya, ya, mengacung senjata tajam kepada sesama muslim, ya, apakah itu main-main atau secara sengaja, maka itu tidak boleh, karena dia merupakan dosa besar, karena dia artinya ketika ada hukuman di dunia ini atau di akhirat, itu menunjukkan bahwa itu adalah merupakan dosa besar, ya. Ketika ada hukuman di dunia, begitu pula dengan di akhirat, maka itu menunjukkan bahwa dia termasuk dosa besar. Karena ini adalah merupakan ada ancaman bahwa dia dilaknat oleh malaikat, maka dia masuk dalam ya dosa besar. Itu mengancam ya senjata tajam atau hal-hal yang membahayakan kepada kaum muslimin, maka itu tidak boleh diacungkan atau diancam. Biasa kan orang main pisau atau pistol dan sebagainya, biasa kan terjadi karena terkadang itu bisa dimainkan oleh syaitan, ya. Terkadang kita biasa dengarkan kisah orang yang main-main, kemudian dia letakkan pistol di depan kepala temannya, ternyata ada peluru di dalam, padahal dia sudah cek sebelumnya ternyata tidak ada, tapi begitu dia tembakkan ternyata ada. Itu permainan bisa masuk dalam permainan syaitan, ya. Makanya kita dilarang untuk mengancam saudara muslim kita, karena ini juga berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad SAW, ya. Beliau mengatakan, siapa yang mengacukan senjata kepada saudaranya sesama muslim, maka para malaikat akan melaknatnya sampai dia lepas, meskipun yang menjadi sasaran adalah saudara sebapak atau seibu. Ya, meskipun itu adalah saudara sebapak kita atau saudara seibu, maka itu tidak boleh diancam.
Ya, Islam melarang kita menakut-nakuti kaum muslimin yang lain, meskipun hanya dengan mengajukan senjata untuk main-main dan seterusnya, maka tidak dibolehkan di dalam Islam. Kemudian berikutnya itu menasabkan diri kita atau menasabkan diri kepada selain orang tua, selain orang tuanya. Ini kan ada kisahnya, ada salah seorang yang menisbahkan dirinya kepada orang lain, yang dianggap terlalu banyak membantu dia, ya. Akhirnya dia merasa banyak utangnya lah terhadap utang budi terhadap dia. Akhirnya dia menasabkan dirinya kepada orang tersebut, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegurnya bahwa hal itu tidak dibolehkan. Maka dia harus menasabkan dirinya kepada orang tuanya. Nah, begitu pula dengan sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, siapa yang mengaku keturunan seseorang yang bukan bapaknya, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima amal wajib dan sunnah pada hari kiamat. Ya. Dia mengaku muslim, ya, tapi dia nasabkan dirinya bukan kepada bapaknya. Ya, misalnya bapaknya siapa? Ali misalnya, atau Muhammad, tapi ternyata dia nasabkan dirinya kepada orang lain yang bagi kehidupannya banyak berbuat baik kepada dia, banyak utang budinya, sehingga dia menasabkan dirinya maka itu tidak dibolehkan di dalam Islam, karena dia juga mendapat dosa besar. Karena itu anak angkat tetap wajib dinasabkan kepada ayah kandungnya. Ya, anak angkat tetap wajib dinasabkan kepada ayah kandungnya. Ya, sekarang kita banyak sekali ditemukan bayi-bayi yang kecil yang dibuang oleh orang tuanya, disebabkan karena ekonomi, disebabkan karena kejadian yang tidak sepantasnya orang lakukan, itu berzina misalnya, kemudian lahirlah anak, padahal tidak pantas anak itu dibuang karena dia tidak berdosa. Adapun yang berdosa adalah orang tuanya itu, orang yang mengandungnya. Adapun anaknya tidak pantas untuk dibuang. Ya mungkin karena dia malu, akhirnya dia buang, kemudian diambil oleh orang lain. Ya, orang yang mengambilnya ini, dia tidak boleh menasabkan orang yang mengambilnya tersebut. Misalnya ada orang yang mendapatkan anak di tempat sampah, kemudian dia menasabkan kepada dirinya, maka dia tidak boleh. Maka bisa mendapatkan laknat. Atau si anak ini dia harus atau orang yang mendapatkan dia harus jelaskan bahwa dia dapatkan di tempat sampah, supaya anak ini dia tidak menasabkan dirinya kepada orang yang mendapatkannya tersebut. Harus jelas. Kemudian berikutnya adalah istri yang tidak mau melayani suami tanpa uzur. Nah, ini orang yang sudah menikah ini harus jelaskan kepada istrinya. Seperti Ustadz Anis sudah menikah. Siapa lagi sudah menikah di sini? Cuma satu ya? Anif lemah. Segera insya Allah nih, Ustadz Anif. Baru satu. Ya.
harus tahu nih dan dijelaskan atau perlu ditulis di dinding nanti. Ya, ya, karena harus dibuka ini bukan perkara sepele, ya. Karena bisa mendapatkan laknat dari malaikat. Ya, ketika mendapatkan laknat malaikat, berarti itu menunjukkan bahwa itu masuk pada kategori dosa besar. Ya, tidak mungkin kan kita mau menjerumuskan keluarga kita pada dosa. Ya. Akhirnya lebih bagus ya misalnya kita tulis, ingatkan, ya, diingatkan baik-baik. Ya, tapi ada keterangannya terakhir tanpa uzur. Ya, kalau ada uzur maka ya tidak bisa juga dipaksakan. Biasakan ya keluarga misalnya sakit ya dan seterusnya. Ya. Kemudian berikutnya adalah ya melindungi pelaku kriminal atau perbuatan bid'ah. Melindungi pelaku kriminal atau pelaku perbuatan bid'ah. Ya, saya kira juga ini mirip dengan yang sebelumnya. Ya, orang yang menghalangi atau ya menghalangi tegaknya hukuman kepada ya orang-orang yang melakukan kejahatan. Ya. Ya, kemudian yang terakhir adalah bertindak zalim di kota Madinah. Ya, berbuat zalim di kota Madinah, apalagi dia bermaksud jahat kepada penduduk Madinah. Ya, itu sangat dilarang. Ya, bahkan disebutkan di dalam riwayat bahwa orang yang berniat melaksanakan kejahatan di kota Madinah itu, maka dia akan hancur seperti hancurnya garam yang dicampur dengan air. Ya, bagaimana garam yang dicampur dengan air itu yang sangat cepat hancur, menyatu dengan air. Ya, seperti itulah orang yang berniat jahat terhadap ya penduduk Ahli Madinah. Ya, begitu pula dengan doa Nabi kita Muhammad SAW yang mengatakan, ya Allah, siapapun yang menzalimi penduduk Madinah atau menakuti mereka, maka jadikan dia takut untuknya laknat Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Ya, tidak boleh ditakut-takuti penduduk Ahlu Madinah. Ya, Ahlu Madinah atau dizalimi karena mereka mendapatkan doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ya yang terakhir, buah dari iman kepada malaikat ya di antaranya adalah bahwa ketika kita betul-betul beriman kepada malaikat, maka ada hasil, ada buah daripada iman kita itu kepada malaikat. Ya. Yang pertama adalah kita mengetahui kebesaran, kekuatan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena keagungan makhluk itu malaikat yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi saya ulangi bahwa mengetahui kebesaran, kekuatan, kemahakuasaan Allah ya karena keagungan makhluk yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana agungnya ya malaikat yang merupakan makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi yang menciptakan malaikat tersebut ya justru sungguh lebih agung lagi. Ya, itu yang pertama. Kemudian syukur kepada Allah atas pemeliharaannya kepada manusia. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pemeliharaan malaikat kepada manusia atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana manusia bagaimana
mana malaikat ditugaskan menurunkan hujan, ya. Ada malaikat yang menjaga, ya, yang sudah kita sebutkan sebelumnya, yang malaikat yang penyelamat, ya. Ya, kemudian bagaimana malaikat penjaga gunung, ya, seperti yang kita sudah jelaskan juga, ya, ketika Nabi SAW ya berhijrah ke Taif, kemudian dilempari batu, kemudian datanglah malaikat penjaga gunung, ya, dan seterusnya. Artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemeliharaannya kepada manusia. Artinya malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk, ya, menjaga, ya, hujan atas izin Allah Subhanahu wa taala, karena itulah memang tugasnya, ya. Kemudian kecintaan malaikat kepada yang melaksanakan ibadah, ya. Bagaimana kecintaan malaikat kepada orang-orang beriman, yang mendoakan mereka, ya. Bagaimana, ya, ketika ketika malaikat berdoa kepada orang yang beriman, maka, ya, bisa dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat adalah, ya, makhluk yang dimuliakan, ya, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kiraman, ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Infitar, ya, kiraman katibin, ya, malaikat yang dimuliakan itu yang mencatat, kiraman, ya, malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tugasnya la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika malaikat berdoa kepada orang beriman, penuntut ilmu, maka, ya, bisa dipastikan doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa agungnya, ya, malaikat Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, bagaimana lagi dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala-galanya. Saya kira sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب barakallahu fikum. Ana astadzinukum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب أنا عندي شغل الآن. أخ مقداد عندنا أخ مقداد محمد عينون رزقي لا تنسوا غدا إن شاء الله. إن شاء الله. نعم أستاذ. الذي يريد هذا المشاركة معنا ما في مشكلة.